Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak untuk jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya yang telah kita bahas sebelumnya yaitu gaya berat dan gaya normal. Nah, kita lanjutkan di bagian gaya gesek. Nah, di sini saya tampilkan ke dalam bentuk slideshow terlebih dahulu. Gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat bersentuhnya dua permukaan benda. Ini adalah salah satu bentuk dari gaya kontak selain gaya normal. Jadi gaya gesek itu hanya timbul ketika dua bendanya itu saling bersentuhan atau terjadi kontak. Terus, gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan gerak benda atau selalu menghambat geraknya benda. Jadi kalau misalnya bendanya tuh bergerak ke kanan dan jika antara benda dengan lantai ada gaya gesek, berarti gaya geseknya itu mengarah ke sebelah kiri. Nah, di sini untuk menentukan besarnya gaya gesek kita menggunakan persamaan Fg gaya gesekan itu sama dengan mu dikali n. Dengan n ini adalah gaya normal, sedangkan mu adalah koefisien gesekan. Nah, beberapa buku menggunakan mu dibagi menjadi dua bagian mu. Jadi yang bentuk kayak U ini itu mu ya. Dibagi menjadi dua, yaitu koefisien gesekan statis disimbolkan dengan mu s, sedangkan koefisien gesekan kinetis itu disimbolkan dengan mu k. Nah, seperti itu untuk gaya gesek. Terus kita lanjutkan ke tegangan tali. Nah, di sini gaya tegangan tali adalah gaya yang membuat tali tegang. Nah, ini definisi yang sangat amat penting ya. Tidak juga. Jadi gaya tegangan tali adalah salah satu gaya yang memiliki dua arah dan saling bertemu. Nah, jadi kalau kalian perhatikan gambar ini, jadi tegangan tali di sini itu arahnya saling bertemu dan pengambilan arah tegangan tali itu diambil dari yang paling dekat dengan benda. Jadi kalau kita meninjau sistem untuk massa benda A atau benda A, berarti tegangan tali yang kita pakai yang mengarah sebelah kanan ini. Nah, tidak boleh kita menggunakan yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri ini lebih dekat ke katrol dibandingkan ke benda A. Jadi, tegangan talinya itu digambar berlawanan arah yang saling bertemu, terus kita ambil tegangan tali yang paling dekat dengan sistem benda yang ditinjau. Nah, untuk tegangan tali itu disimbolkan dengan huruf T. Nah, untuk persamaan tegangan tali itu kita tentukan dengan menggunakan hukum Newton. Nah, kita lanjutkan ke soal. Ini sebenarnya soalnya cukup menyulitkan ya. Nanti saya bahas di video berikutnya setelah video ini. Jadi saya pilih soal yang seperti ini saya terlebih dahulu. Nah, kita coba mengerjakan soal yang seperti ini. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 kg. Diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda B adalah, nah ini kita coba jawab, saya ganti mouse-nya menjadi pulpen. Oke. Jadi kalau massa benda A itu adalah 2 kg dan massa benda B adalah 6 kg, berarti bisa disimpulkan bahwa B, massa benda B ini yang membuat benda A ini terangkat. Nah, terus bagaimana cara menentukannya? Kita pakai persamaan yang paling mudah ya. Kalau persamaan yang paling mudah kita pakai rumus dari hukum Newton yang kedua, yaitu A sama dengan sigma F per massa. Nah, karena kita meninjau sistem, ada sistem A dan sistem B, berarti di sini adalah massa sistem. Oke. Pertama, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita menggambar gaya yang bekerja pada benda B. Karena benda B ini nanti dia bergerak turun, berarti benda B ini memiliki gaya berat arahnya ke bawah. Sedangkan benda A ini arahnya
Gaya beratnya juga arahnya ke bawah, tapi pergerakannya ke atas ya. Ini hanya ke arah sini. Oke. Sigma F berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja. Nah, di benda B ini kan gaya beratnya arahnya ke bawah, sedangkan percepatannya itu arahnya juga ke bawah. Nah, berarti W-nya ini dia bernilai positif. WB. Nah, selanjutnya kita tinjau yang benda A. Benda A, gaya beratnya arahnya ke bawah, tapi percepatan untuk benda A itu arahnya ke atas. Nih. Nah, karena berlawanan arah dengan arah percepatan, berarti ini dikurang. Per massa sistem. Massa sistem berarti massa dari kedua sistem ini. Massanya benda B dan massanya benda A. Berarti di sini saya tulis MA ditambah dengan MB. Oke, kita lanjut perhitungannya. Berat benda B. Berat benda B berarti massa dikali percepatan gravitasi. Berarti 60 dikurang dengan berat dari benda A, berarti 2 kali percepatan gravitasi, berarti 20, dibagi dengan massa sistem. Massa sistem itu adalah massa benda A dan massa benda B, berarti jumlahnya adalah 8 kg. Kita bagi dengan 8. Berarti 60 dikurang 20 itu 40, dibagi dengan 8. Nah, 40 bagi 8 berarti jawabannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan tali yang ada pada benda A atau benda B? Nah, di sini kita gambar nih. Nah, ini misalnya soalnya saya kembangkan. Di sini kan ada tegangan tali nih. Nah, di sini juga ada tegangan tali yang arahnya saling bertemu. Ini juga. Nah, perhatikan untuk soal dinamika gerak yang menganggap bahwa katrolnya licin atau katrolnya tidak bermassa, berarti tegangan tali untuk benda A, TA, ataupun tegangan tali untuk benda B atau TB itu bernilai sama. Ingat ya kata kuncinya bahwa kalau katrolnya dianggap licin atau katrolnya itu tidak bermassa, berarti tegangan tali A dan tegangan tali B itu bernilai sama. Berarti kita tinggal menghitung nih. Kalau mau mencari TA-nya berarti kita tinjaunya satu sistem. Jangan kita mengambil sistem A dan B secara sekaligus. Tapi kita tinjaunya sistem A saja atau B saja. Berarti misalnya kita ambil yang sistem A. Kalau sistem A, perhatikan bahwa tegangan tali ini yang kita ambil adalah yang arahnya ke atas ya. Karena ini yang paling dekat dengan benda A. Berarti TA-nya yang bernilai positif karena searah dengan percepatan benda dikurang dengan beratnya benda A, PA, sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Massa kali percepatan, sorry. Ini dari rumus yang sigma F ya, sama dengan M kali A. Nah, massa yang bagaimana yang kita gunakan di sini itu adalah massanya yang benda A, karena kita meninjau karena kita meninjau sistem dari massa benda A. Nah, berarti di sini massa benda A itu kan 2 kg. Percepatannya kita sudah dapat yaitu sebesar 5. Berarti 2 dikali 5. Ya kan? Benda A kita sudah dapat itu nilainya adalah 20. Dikurang TA yang kita cari. Nah, ini tinggal pindah ruas nih yang 20-nya, berarti TA-nya sama dengan 2 kali 5 adalah 10, dan min 20 kalau pindah ruas menjadi 20. Berarti hasilnya adalah 30 Newton. Nah, itu untuk tegangan tali A. Sebenarnya kalau kalian juga mau menghitung tegangan tali B boleh juga, tapi hasilnya tentu saja itu bernilai sama karena tegangan tali A dan tegangan tali B itu bernilai sama jika massa katrolnya itu diabaikan atau katrolnya itu licin, seperti itu.
Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Dan tidak lupa saya mengatakan bahwa terus dukung channel ini sehingga channel ini bisa saya kembangkan ke depannya dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kakak? Ya Allah, tinggal dibuka YouTube yang itu. Rahmat, bagaimana caranya kalau ini layar tuh